Ya baru saja mereka mendengar di daerah timur itu terjadi gempa yang sangat-sangat dahsyat. Dari arah barat pula mereka mendengar terjadi gempa yang sangat hebat. Ya, Allah tiba-tiba kirimkan dukhan. Ya, satu dunia ini gelap dengan asap-asap ini. Ya, Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Tidak ada yang mengenal syariat-syariat Islam lagi. Tidak ada sholat, tidak ada zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun ya karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat untuk yang selama-lamanya. Ya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan iman. Maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Maka semua manusia akan menangis kala itu. Semua manusia akan menangis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan berbicara tentang tartib dari tanda-tanda kiamat secara ringkas. Pertama ya, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Ya, tidak ada satupun nabi, melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Ya, karena fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang bukan fitnah biasa, tetapi fitnah yang luar biasa. Memfitnah setiap agama manusia, awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagian besar manusia yang menjadi pengikut Dajjal kala itu, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak? Sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, ya bumi pun ditahan sepertiganya, tidak tumbuh. Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, ya bumi pun ditahan 2/3-nya tidak tumbuh. Sehingga kering korontang. Kemudian tahun ketiga, seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan semuanya tidak tumbuh. Ya, manusia kelaparan, hidup sulit. Disitulah Dajjal akan muncul. Kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang hancur ekonominya. Sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya, ya. Tidak ada makanan yang akan dimakannya. Kata Dajjal, kalau kalian beriman kepadaku, kusuburkan tanah kalian, kugemukkan hewan-hewan kalian, kuberikan perbendaharaan yang ada di dalam bumi. Ya, mau apa? Tinggal bilang. Emas, perak, zamrud, dikeluarkan semuanya sama Dajjal. Gimana coba orang tidak kufur saat seperti itu? Ya kemarin saja ada yang mengaku sebagai pesuruh Allah, bisa bahasa malaikat, bisa bahasa cacing. Ya inisialnya namanya Gufron. Ya, itu banyak pengikutnya. Banyak yang mendengarkan, banyak yang menjadi pengikutnya. Apatah lagi sekelas Dajjal teman-teman, yang bisa menghidupkan orang mati. Lalu kata Dajjal, hujan. Ya hujan. Ya kata Dajjal tumbuh, ya tumbuh dia. Kata Dajjal keluar emasnya, ya maka keluar emas itu dari bumi. Dan pasti saat itu orang-orang akan menyangka Dajjal itu Tuhan. Ya Dajjal mengatakan, kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal? Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Ya maka hidup itu bapak kita, ibu kita, saudara kita, ya, anak yang kita cintai. Ya, tetapi hakikatnya bukan. Mereka itu adalah syaitan yang tasyakul, menyerupai keluarga kita. Kemudian mengatakan, nah ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Subhanallah. Jadi banyak orang-orang yang ikut Dajjal saat itu teman-teman. Jadi dari sinilah kenapa kita ini disuruh berlindung dari fitnah Dajjal. Jadi ya, Nabi SAW sudah mengatakan bahwa fitnah ini sangat besar. Ya kata Rasul, kalau aku hidup, ku bunuh Dajjal. Tetapi kalau aku seandainya sudah meninggal, kalian yang akan melawan Dajjal. Dan kalian tidak akan sanggup, karena Dajjal ini tidak bisa mati. Ya kalau bukan seorang nabi yang membunuhnya, Isa ibnu Maryam. Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Ya ketika kemudian tidak ada lagi jalan lain kecuali harus jihad, mati syahid atau hidup mulia, maka ketika subuh turunlah Isa ibnu Maryam. Dan tugasnya Isa itu yang pertama kali teman-teman adalah membunuh Dajjal. Selama 40 tahun ia akan tinggal di bumi. Berbeda dengan Imam Mahdi yang hanya 7 tahun saja tinggal di bumi. Ya tugas pertama Nabi Isa membunuh Dajjal. Baru ada tugas yang lainnya, membunuh babi, ya mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin. Dan akan memasukkan Islam sebagian ahli kitab. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada Islam. Ya sebelum kematian Nabi Isa alaihissalam. Dan Isa teman-teman akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Mahdi. Dan ketika di zaman Isa inilah ya Allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Zulkarnain.
Ya, di balik benteng itu ada 2 kabilah yang sangat-sangat besar. Satu kabilah yang bernama Ya'juj dan yang kedua adalah kabilah bernama Ma'juj. Jumlah mereka banyak. Ya, satu di antara kita ini ya 999 dari mereka. Banyak, teman-teman. Kata Rasul ya, kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh karena saking banyaknya mereka. Ya, sehingga kemudian banyak orang-orang di luar dari ras mereka itulah mereka itu bunuhi, ya. Sampai merasa bahwa dia ini sudah membunuh seluruh orang-orang di seluruh muka bumi ini. Ya, dia sombong nih. Kemudian menatap ke langit, ya, dan mengatakan, "Kami sudah membunuh seluruh penduduk bumi, ya. Kau juga yang ada di langit. Ya, giliran kamu." Ya, sambil nunjuk-nunjuk ke langit, "Akan kubunuh juga kalian." Katanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka mengarahkan tombak-tombak mereka, panah lembing mereka itu dilemparkan ke atas langit. Mereka hendak membuat makar, tetapi Allah pun membuat makar. Ya, panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan itu, teman-teman. Kemudian dikembalikan lagi. Ya, seolah-olah ujungnya itu sudah berlumuran darah. Padahal Allah telah sengaja membuat hal itu. Ya, tidak ada makhluk yang mati di langit. Tetapi mereka makin sombong. Ya, sombong. Seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit. Ya, maka disitulah Allah kemudian tampakkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil. Namanya Nagof, ulat, ya, masuk ke tengkuknya. Satu mati semuanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika Ya'juj dan Ma'juj ini habis semuanya, teman-teman, meninggal dunia ya, karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulat. Maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengangkat jasadnya, dilempar entah kemana. Wallahu a'lam bishawab. Entah ke lautan, entah berantah kemana. Tetapi kemudian Allah turunkan hujan, ya. Allah bersihkan lagi bumi ini. Sehingga Isa bin Maryam dikembalikan lagi dalam keadaan yang luar biasa. Ya. Beruntung ya orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam hidup, teman-teman. Ya, dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana mestinya, sebagaimana aslinya. Ya, berkah di mana-mana. Sampai-sampai Isa bin Maryam ya kemudian meninggal dunia. Setelah Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia, maka kemudian manusia kembali. Ya, sebagian mereka kufur. Dan sebagian mereka ini tetap beriman. Lah, ketika itu teman-teman, orang-orang dihebohkan dengan di daerah yang sangat jauh di sana, ya, di daerah timur. Rupanya Allah Subhanahu wa taala kirim gempa, ya, bukan hanya hancurkan satu desa, ya, tetapi gempa ini menghancurkan satu negara. Ya, maka orang pun heboh. Ada berita tentang gempa yang bisa menghancurkan negara-negara. Ya, baru saja mereka mendengar di daerah timur itu terjadi gempa yang sangat-sangat dahsyat. Dari arah barat pula mereka mendengar terjadi gempa yang sangat hebat. Sehingga menghancurkan negara-negara. Maka setelah itu ya, rupanya di Jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana. Satu dunia ini gempa. Sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi. Ya, keadaan mereka ini miskin. Maka mulailah mereka ini semakin jauh. Bahkan sebagian mereka ini semakin kufur. Tetapi ada juga yang masih istiqomah di sini, teman-teman. Maka di dalam kondisi seperti itu ya, tiba-tiba Allah meninggalkan mereka nih, agar mereka ini bertaubat. Ya, Allah tiba-tiba kirimkan dukhan. Ya, satu dunia ini gelap dengan asap-asap ini. Ya, asap-asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke jalan-jalan, ke gua, kemana-mana. Tidak ada satupun kecuali menghirup dukhan. Ya, setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhan ini, teman-teman. Ya, akhirnya mereka pun sudah mulai sadar bahwa mereka ini telah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka mereka berdoa. Ya, ini orang-orang yang ahli maksiat. Mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, angkatlah azab ini. Angkatlah azab ini. Ya, kami berjanji akan beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab itu. Hanya 40 hari saja dukhan itu. Tetapi sudah banyak orang-orang yang meninggal. Sudah banyak yang terbakar kepalanya. Terbakar seperti kepala ikan. Maka sebenarnya ya, dukhan itu alamat terakhir bagi orang yang ingin bertaubat. Karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi taubatnya. Ya, harusnya ketika dukhan itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya berzina berhenti berzina. Yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar. Yang tadinya menyembah berhala, ya, berhalanya dibuang. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah hilang azabnya, kufur lagi. Ya, sebagian orang itu. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin, ya, semua manusia ini tertidur. Ketika datang waktu subuh, orang-orang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka sholat subuh. Ya, tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tetap terlelap dalam tidurnya.
Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat subuh. Tapi langit ketika itu masih gelap. Seperti gerhana matahari total. Ya ditunggu nih sampai zuhur. Tidak ada juga matahari yang muncul. Ya ditunggu sampai asar. Tidak muncul juga matahari itu. Ditunggu sampai maghrib. Ya tiba-tiba matahari harusnya tenggelam. Tiba-tiba muncul dari arah barat. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu taubat untuk yang selama-lamanya. Ya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari di mana nanti ini akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanfa'u nafsan iman. Maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Baik sebelumnya yang tidak beriman atau sudah beriman, tetapi belum beramal soleh kata Allah. Maka semua manusia akan menangis kala itu. Semua manusia akan menangis. Kenapa menangis? Karena para dai berhenti berdakwah. Para ustadz berhenti mengajar. Orang-orang minum khamar berhenti mabuk. Orang-orang yang berzina berhenti berzina. Ya karena mereka tahu. Apapun yang mereka, sekalipun mereka taubatan nasuha, sesuai dengan syarat-syarat taubat, maka itu semua tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak bermanfaat taubat mereka. Maka ketika itulah selang 1 atau 2 hari ya, muncul binatang yang disebut dengan dabbatul minal ard. Binatang yang sangat besar. Dalam hadis dhaif ya, membawa tongkat Nabi Musa dan stempel Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang-orang kafir, maka di hidungnya gosong dia. Sedangkan kalau stempel Nabi Sulaiman, maka distempel di dahinya setiap orang. Ya bercahaya dia. Hadis ini dhaif teman-teman. Ya kemudian setelah itu manusia dibedakan nih, ya terbedakan. Ya mana mukmin dan mana yang kafir. Ya Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Tidak ada yang mengenal syariat-syariat Islam lagi. Tidak ada sholat, tidak ada zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun ya karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu. Ketika sudah tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi haji, tidak ada apa-apa. Apa yang diharapkan di dunia ini? Maka setelah itu Allah kirim api dari Aden atau Hijaz, Yaman. Yang kalau di malam hari api itu terdiam. Tetapi di siang hari api itu akan menggiring seluruh manusia. Sampai manusia itu berdiri tepat semua ya di sebuah padang yang disebut dengan Syam. Syam adalah negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan, tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk ya. Karena sebelum ini terjadi, Allah akan kirimkan angin ya, angin yang sangat-sangat dingin yang akan menerpa setiap orang-orang. Yang walaupun di dalam hatinya memiliki sedikit zahra keimanan ya, sebiji zahra keimanan ya, meninggal. Sehingga orang-orang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala pertama Israfil. Yang akan merasakan tiupan sangkakala itu adalah hanya orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minum untuk untanya. Ya, maka tiba-tiba terjatuh lalu mati. Disusul dengan orang-orang di pasar, di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah. Bayangkan, satu malaikat kekuatannya melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, ya dihidupkan kembali. Seluruh jin dihidupkan kembali. Kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil. Maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur. Mati semua manusia. Ya semoga video ini bermanfaat teman-teman. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.